Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, penonton channel YouTube Pengobatan Zikir Al-Badar dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini ada saudara kita yang bertanya. Jadi saudara kita ini dari jauh ingin bertanya. Assalamualaikum Mas, saya adalah orang mu'alaf dan saya ingin bertanya, apa sih keistimewaan orang berzikir kepada Allah? Jadi itu pertanyaan dari saudara kita yang enggan untuk disebutkan namanya. Baik, kali ini saya akan meringkas sedikit tentang keutamaan zikir kepada Allah. Sebetulnya manfaat ini sudah sangat banyak sekali, tapi saya ingin menjelaskan sedikit saja yang telah disebutkan di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi diterangkan di dalam kitab ini, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa zikir memiliki 73 manfaat. Tapi sebetulnya banyak sekali saudaraku, tapi ini yang kita bahas di dalam kitab ini cuma berjumlah 73 manfaat. Manfaat yang pertama, berzikir kepada Allah yaitu bisa mengusir setan dan menjadikan sang setan itu kecewa. Yang kedua, manfaat selalu berzikir kepada Allah membuat Allah selalu ridho kepadanya, karena hati penzikir selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga yaitu menghilangkan rasa sedih dan gelisah dari hati manusia. Manfaat zikir yang keempat, membahagiakan dan melapangkan hati. Bisa juga untuk menguatkan hati dan badan. Jadi orang-orang yang ahli zikir itu hatinya kuat biarpun ada masalah apapun, dan badannya juga kuat. Yang keenam yaitu menyinari wajah dan hati. Orang yang senantiasa berzikir maka wajahnya akan terlihat berseri-seri dan hati mereka akan selalu bahagia. Yang ketujuh yaitu bisa mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang delapan yaitu menghiasi orang yang berzikir dengan pakaian kewibawaan, disenangi dan dicintai oleh manusia dan semua makhluknya. Jadi tidak hanya manusia, bahkan di dalam kitab ini dijelaskan orang yang berzikir itu orangnya akan berwibawa,
dan disenangi dan dicintai manusia dan makhluk yang lainnya. Yang kesembilan yaitu melahirkan kecintaan kepada sesama makhluk, baik itu sesama manusia, hewan, tumbuhan, makhluk yang lain, atau gampangannya itu memiliki sifat welas asih ke sesama ciptaan Allah. Dan yang ke-10 yaitu mengangkat manusia ke makom ihsan. Dan yang ke-11 melahirkan inayah, ingin kembali kepada Allah. Jadi maksudnya melahirkan inayah ini adalah melahirkan pemikiran bahwasanya ingin kembali kepada Allah. Mungkin kematian itu bagi orang awam sesuatu hal yang menakutkan. Tapi bagi kita yang sudah diberikan faham oleh Allah, kematian itu adalah sesuatu yang sangat kita dambakan. Karena apa? Di dalam dunia ini kita beribadah kan tujuan kita kepada Allah. Dan salah satu jalan untuk kita bertemu dengan Allah yaitu melalui jalan kematian. Makanya banyak para waliullah itu mengharapkan kematian daripada kehidupan di dunia. Karena mereka ingin cepat-cepat berjumpa dengan Allah. Lanjut. Yang ke-12 yaitu orang yang berzikir, orang itu akan dekat dengan Allah. Selanjutnya, orang yang berzikir juga diberikan Allah ilmu dari manapun datangnya. Jadi bisa menjadi wasilah pembuka semua pintu ilmu, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Selanjutnya yaitu membantu seseorang merasakan kebesaran Allah. Banyak orang yang ragu, di mana letak Allah? Allah itu tidak nampak. Bagaimana kita percaya kalau kita saja tidak bertemu Allah? Banyak orang yang berkata seperti itu. Orang-orang yang berkata seperti itu, orang yang masih belum dibukakan pintu hidayah oleh Allah. Dan manfaat dari zikir bisa membantu seseorang itu merasakan kebesaran Allah. Selanjutnya manfaat zikir yaitu menjadikan seorang hamba disebut di sisi Allah. Jadi orang yang berzikir itu maka Allah akan menyebutnya di langit. Tandanya apa? Tandanya ketika telinga kita berdenging, sesungguhnya Allah menyebut nama kita di alam yang lain. Entah itu alam malakut ataupun alam yang lain, wallahu a'lam. Jadi telinga berdenging itu bukan apa-apa saudaraku. Telinga berdenging itu adalah Allah menyebut nama panjenengan. Manfaat zikir yang selanjutnya menghidupkan hati, menjadi makanan hati dan ruh, dan membersihkan hati dari kotoran, membersihkan dosa, membuat jiwa dekat dengan Allah. Juga manfaat zikir bisa menolong hamba saat kesepian. Disebutkan lagi bahwasanya suara orang yang berzikir
akan dikenal di langit tertinggi. Jadi bagi saudaraku yang sering berzikir jahar, zikir mengeluarkan suara, maka suara itu akan dikenal di penduduk langit. Sangat istimewa saudaraku. Lanjut, yaitu sebagai penyelamat dari azab Allah dan menghadirkan ketenangan, menjaga lidah dari perkataan yang dilarang, dan yang selanjutnya majelis zikir adalah majelis malaikat. Sebetulnya di dalam majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang di dalamnya mengumandangkan nama-nama Allah, berzikir hanya satu tujuan, untuk menyembah kepada Allah, untuk ingin dekat dengan Allah, maka para malaikat itu akan berbondong-bondong dan akan duduk bersama dengan orang-orang di dalam majelis zikir tersebut. Mungkin sekarang di dunia ini tidak terlihat saudaraku, zikir cuma gitu-gitu aja, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas apa yang kita tanam di dunia ini pasti akan kita tuai di akhirat kelak. Mungkin pahala tidak terlihat sekarang saudaraku, tapi pasti kelak akan nampak di hadapan Allah. Dan di sini disebutkan bahwasanya majelis-majelis zikir itu yaitu majelisnya para malaikat. Baik, lanjut yang berikutnya, mendapatkan berkah Allah di mana saja. Tidak akan merugi dan menyesal di hari kiamat. Jadi orang yang ahli zikir dibangunkan kelak di hari kiamat dengan wajah yang bersinar dan hati yang tidak akan ada ketakutan di dalamnya. Karena ketika di dunia saja orang yang berzikir itu mengingat Allah, pasti Allah akan mengingat di hari kebangkitan, di hari kiamat kelak. Selanjutnya, manfaat dari berzikir berada di bawah naungan Allah di hari kiamat. Jadi orang yang selalu berzikir kepada Allah di dalam naungan Allah, dalam lindungannya, maka ketika Allah sudah melindungi, tidak akan ada ketakutan, tidak akan ada kekhawatiran. Karena apa? Pemilik neraka itu Allah, pemilik surga itu Allah. Dan apabila Allah menaungi, maka Allah tidak akan memberikan kesengsaraan kepada hamba-hamba yang dinaunginya. Selanjutnya, mendapat pemberian yang paling berharga kelak di hadapan Allah. Zikir adalah ibadah yang paling afdol. Zikir juga disebut bunga dan pohon di dalam surga. Jadi setiap orang yang berzikir itu, satu kalimat zikir ketika dilakukan dalam majelis, itu akan menumbuhkan pepohonan yang kelak bisa kita panen di hadapan Allah. Selanjutnya, orang yang berzikir akan mendapat kebaikan dan anugerah yang tak terhingga. Tidak akan lalai terhadap diri dan Allah pun tidak akan melalaikannya. Dan disebutkan bahwasanya dalam zikir itu tersimpan kenikmatan surga dunia. Bagi saudaraku yang ingin merasakan surga dunia,
datanglah ke majelis zikir dan berzikirlah. Selanjutnya manfaat dari zikir yaitu mendahului seorang hamba dalam segala situasi dan kondisi. Maksudnya di sini apa? Orang yang rajin berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan bocoran di setiap kejadian. Bocoran ini biasanya disebut dejavu. Dejavu itu sebelum terjadi sesuatu kita sudah diberikan gambaran dulu oleh Allah. Selanjutnya zikir itu adalah cahaya di dunia dan akhirat. Zikir juga sebagai pintu menuju Allah. Zikir merupakan sumber kekuatan qalbu dan kemuliaan jiwa. Kalau jasad raga ini yang mulia, saudaraku, sifat kemuliaan zahir jasad ini tidak ada yang abadi. Umpamanya presiden juga ada masa jabatannya. Umpamanya menteri, jenderal, pasti juga ada masa jabatannya, masa jabatan habisnya. Tapi kalau kemuliaan ini kemuliaan jiwa di hadapan Allah, maka itu akan tetap dan abadi. Maka banyak para ulama, para sufi, para waliullah lebih mementingkan kemuliaan akhirat daripada kemuliaan dunia. Tapi banyak yang salah arti, dikatakan bahwasanya orang-orang seperti itu adalah orang pemalas, orang yang tidak mau bekerja, dan lain sebagainya. Banyak sekali saudaraku suudon kepada ulama, kepada wali, kepada musyafir, banyak sekali. Mudah-mudahan kita tidak mempunyai sifat suudzon seperti itu. Kita lanjutkan. Manfaat zikir yang selanjutnya yaitu zikir merupakan penyatu hati orang beriman dan pemecah hati musuh Allah. Jadi orang yang beriman itu apabila mereka berzikir, mereka akan langsung cocok, sinkron. Tapi bagi orang-orang yang di dalamnya memusuhi orang yang berzikir, memusuhi majelis zikir, sesungguhnya itu adalah musuh Allah. Dan musuh Allah itu biasanya akan mengalami sesuatu kegelisahan di dalam hatinya ketika di dunia dan akan mendapatkan siksa kelak di hadapan Allah. Selanjutnya mendekatkan kepada akhirat dan menjauhkan kepada dunia. Manfaat zikir yang selanjutnya menjadikan hati selalu terjaga. Zikir adalah pohon makrifat dan pola hidup orang soleh. Pahala zikir sama dengan berinfak dan berjihad di jalan Allah. Zikir adalah pangkal kesyukuran, mendekatkan jiwa seorang hamba kepada Allah, melembutkan hati, menjadi obat hati, sebagai modal dasar untuk mencintai Allah. Manfaat zikir yang selanjutnya yaitu mendatangkan nikmat dan menolak bala. Dan Allah beserta malaikatnya mengucapkan sholawat kepada penzikir. Masya Allah. Jadi orang yang berzikir itu didoakan oleh malaikat. Disebutkan pula bahwasanya majelis zikir itu adalah taman surga yang kelak akan dikumpulkan dengan ahli-ahli zikir,
orang-orang yang melakukan zikir pada zaman dahulu kelak akan dikumpulkan oleh Allah akan berzikir bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Allah akan membanggakan para penzikir kepada para malaikatnya. Jadi Allah membanggakan di sini, Allah itu sangat bangga kepada orang yang berzikir. Dan kebanggaan Allah ini diutarakan oleh para malaikat. Mengapa demikian? Karena manusia ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama manusia, yang kedua sifat manusia ini memiliki sifat iblis, juga memiliki sifat malaikat. Ketika manusia ini condong kepada kemaksiatan, kepada dosa, maka dia condong kepada sifat iblis. Apabila manusia ini berbuat kebaikan, maka manusia ini condong kepada sifat malaikat. Makanya manusia ini tidak selalu benar, karena manusia ini bukan malaikat, dan manusia ini tidak selalu salah, karena manusia ini bukan iblis. Jadi manusia ini adalah perpaduan keduanya. Tapi manusia ini harus berperang melawan pengaruh dari iblis sehingga condong kepada sifat malaikat. Dari peperangan inilah kemudian manusia menang dan oleh Allah dibanggakan kepada para malaikat. Jadi tidak gampang saudaraku menjadi manusia itu, karena memiliki 2 unsur yang setiap hari harus selalu berperang, unsur iblis dan unsur malaikat. Yang selanjutnya, orang yang berzikir masuk surga dalam keadaan tersenyum. Zikir adalah tujuan prioritas dari kewajiban beribadah. Dan semua kebaikan ada dalam zikir. Melanggengkan zikir dapat menjadi benteng bagi orang yang melakukan zikir itu. Benteng dari zahir maupun dari batin. Maksudnya benteng dari yang nyata ini maupun dari yang halal gaib-gaib. Zikir menolong untuk berbuat amal ketaatan, menghilangkan rasa berat dan mempermudah yang susah, menghilangkan rasa takut dan menimbulkan ketenangan jiwa. Memberikan kekuatan jasad, menolak kefakiran. Penzikir merupakan orang yang pertama bertemu dengan Allah. Jadi para penzikir, orang yang senantiasa berzikir dalam majelis-majelis zikir, beliau adalah orang yang golongan pertama kelak bertemu dengan Allah. Jadi dari sekian ribu, sekian juta, sekian triliun manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai kelak hari kiamat, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah itu akan didahulukan. Itunya seperti itu. Dan penzikir atau orang yang berzikir tidak akan dibangkitkan bersama para pendusta. Dengan zikir, rumah-rumah surga dibangun dan kebun-kebun surga ditanami tumbuhan zikir. Dan zikir juga sebagai penghalang antara hamba dan neraka jahanam. Jadi zikir itu bisa menghalangi neraka jahanam, saudaraku.
Selanjutnya orang yang berzikir kepada Allah, maka malaikat memintakan ampun bagi orang yang melakukan zikir. Pegunungan dan hamparan bumi bergembira dengan adanya orang yang berzikir. Dan orang yang berzikir juga bisa membersihkan sifat munafik, memberikan kenikmatan yang tak tertandingi. Wajah penzikir paling cerah di dunia dan bersinar di akhirat. Dan zikir kelak menambah saksi bagi seorang hamba di akhirat. Dan manfaat zikir yang terakhir yang disebutkan di dalam kitab, memalingkan seseorang dari membincangkan kebatilan. Saya ambil dari sumber kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam karyanya Al-Wabilus Syaib Minal Kalimit Thayyib. Itulah tadi sedikit ulasan tentang manfaat-manfaat zikir yang sangat luar biasa dan manfaat majelis zikir yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sedikit ilmu atau wawasan ini bisa memberikan jawaban dan pengetahuan kepada saudaraku ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.